Kalau kita juga seringkali melihat persoalan di berbagai zaman ya di Republik ini, ketika kita bicara demokrasi harus tinggi gitu ya, demokrasi diutamakan karena demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Tapi seringkali juga ada kritik juga. Apakah sangat korelatif demokrasi ini dengan kesejahteraan rakyat sebenarnya? Karena ketika pemerintah bekerja dengan segala upayanya, programnya, seringkali tanda kutip terganggu dengan kebebasan yang mungkin dianggap sebagai penghalang. Di mana akhirnya kemudian demokrasi dikorbankan. Yang penting program jalan, yang penting rakyat sejahtera. Lalu masuk pada teori juga bahwa demokrasi itu kan hanya alat. Nah, supaya kita tidak misleading lagi dengan hal-hal seperti ini, dan demokrasi harus kita jaga, penting sekali. Jangan seringkali dijadikan anggapan itu menjadi penghambat dalam proses pembangunan, dalam proses menyejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pak Gun-Gun kayak gimana itu? Jadi gini, menurut saya kita jangan oversimplikatif ya, mengatakan bahwa ketika kita mengambil pilihan demokrasi itu tidak kemudian berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Sebenarnya kan bukan di situ problemnya. Problemnya adalah dalam konteks bagaimana mengelola demokrasinya itu sendiri. Karena begini, ada dua problem mendasar yang kerap kali mereduksi kuatnya proses pelembagaan demokrasi di satu negara. Pertama itu yang disebut dan groupthink. Ini kan satu teori dari Irving Janis ya, bahwa ketika misalnya mengambil satu keputusan strategis yang sifatnya untuk publik, itu kemudian direduksi satu kebijakan itu pada kekelompokannya. Ada batasan afiliatif pada figur, sebut aja personal sentris pada seseorang atau sekelompok kecil orang. Sehingga kemudian demokrasi sebenarnya tidak berjalan hanya dari oleh untuk sekelompok kecil orang, tidak dari oleh untuk rakyat. Nah, problemnya adalah tentu itu akan menghambat salah satunya misalnya pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena para pemburu rente itu bergerak dari oleh untuk kelompok kecil itu, kan begitu. Sehingga kemudian ada legitimasi kekuasaan pada sedikit orang. Kesejahteraan akhirnya tidak terdistribusi dengan baik. Dengan rata. Begitu. Ya, itu yang menurut saya salah satu problem mendasar. Kenapa? Karena itu sudah mulai dari proses misalnya perencanaan anggaran sampai di hilirnya implementasi. Dan itu tidak bisa kemudian diakses, dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, yang kedua problemnya adalah tendensi mayoritarian. Bahwa betul demokrasi itu pada akhirnya soal pilihan, kan? Dan itu pasti akan ada perjuangan politik untuk menentukan satu keputusan. Tetapi ketika misalnya tersandra oleh tendensi mayoritarian, apapun atas nama mayoritas bisa disahkan, sementara misalnya publik tidak menghendaki, ya kan? Nah, itu kayak misalnya problem revisi Undang-Undang KPK. Kan itu berbeda antara suara publik itu dengan eksekusi kebijakan di parlemen. Di parlemen maupun di pemerintahan ya. Nah, sehingga kemudian itu tentu mendistorsi proses konsolidasi demokrasi itu sendiri. Artinya sebenarnya tidak boleh lagi ada alasan demi kecepatan atau akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka demokrasi harus dikesampingkan, begitu ya. Nah, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Kita juga sudah menantikan kehadiran dari mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bang Andrinov Caniago. Saat lagi setelah jeda kami akan kembali. Tapi sebelumnya kami bacakan dulu ada polling yang kita sudah buat saat ini. Saya ingin tampilkan polling tentang pertanyaan pertama. Anda optimis pemerintah baru benar-benar bekerja untuk rakyat? Nah, kalau kita lihat dari polling yang kita lakukan ini adalah optimis ya, 67% masyarakat optimis pemerintahan baru ini bekerja untuk rakyat. Karena itulah kita berikan kesempatan sampai beberapa waktu ke depan apa yang sudah bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ya. Lalu pertanyaan kedua dari polling ini adalah tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah, ya, kalau kita lihat di sini tantangan terbesar kita adalah menurut masyarakat adalah soal ekonomi 34%, soal korupsi
48%, kemudian soal ekonomi 34%, supremasi hukum 11%, dan soal demokrasi 7%. Nah, ini masyarakat sendiri sudah berpikir juga tidak terlalu masalah sebenarnya demokrasi ini ya. Ini yang juga nanti coba kita ulas lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Visi Negarawan akan segera kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.